Sering nggak sih Anda kepikiran, wah pengen deh mulai bisnis sendiri gitu, tapi terus langsung jiper, mikirnya, wah pasti butuh modal gede banget, atau harus punya kantor yang keren, belum lagi mesti lulusan MBA gitu ya. Banyak banget yang mikir gitu. Nah, buang jauh-jauh deh pikiran kayak gitu. Hari ini nih, kita mau kupas tuntas, ya kita bedah lah ya, inti sari dari buku yang menarik banget, judulnya The $100 Startup, karya Chris Guillebeau. Iya, buku ini cukup fenomenal ya pada masanya. Betul. Dan isinya itu, wah ternyata Anda bisa loh memulai bisnis idaman Anda itu dengan modal yang ya receh lah bisa dibilang, sekitar $100 atau kalau dirupiahkan ya mungkin 1,5 jutaan gitu ya. Kurang lebih segitu ya. Terjangkau banget kan? Banget. Jadi kita bakal lihat nih, gimana sih caranya mengubah sesuatu yang Anda suka, passion Anda, plus skill atau keahlian yang Anda punya, jadi bisnis beneran yang menghasilkan. Nih, buat nemuin potensi bisnis yang mungkin selama ini terpendam di dalam diri Anda. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, siap. Nah, sumber kita kali ini kan emang ringkasan dari studi yang dilakukan Chris Guillebeau gitu ya. Dia neliti, lumayan banyak loh, 1.500 pengusaha. 1.500? Wow. Iya, dan uniknya mereka semua itu sukses memulai bisnisnya ya dengan modal cekak tadi. Jadi ini bukan teori yang gimana ya, jelimet gitu di awang-awang. Bukan teori kampus gitu ya? Bukan, ini lebih kayak panduan praktis. Fokusnya itu di aksi nyata, gimana caranya kita bisa langsung kasih nilai ke pelanggan. Yang menarik lagi nih, dari 1.500 orang itu, banyak loh yang justru nggak punya latar belakang bisnis formal sama sekali. Oh iya? Wah, ini ngasih harapan nih buat kita-kita. Banget. Ini nunjukin kalau intuisi pasar, kepekaan baca peluang, itu kadang malah lebih penting daripada gelar. Dan konsep global ini menurut saya relevan banget buat diterapkan di konteks Indonesia. Terutama ide soal mikrobisnis atau bisnis skala mikro itu. Oke, microbisnis. Nanti kita bahas lebih lanjut ya soal itu. Nah, kita masuk ke intinya dulu nih. Ada konsep kunci di buku ini namanya convergence. Gampangnya, titik temu gitulah. Titik temu ya. Coba deh Anda bayangin ada 3 lingkaran. Lingkaran pertama itu isinya gairah atau passion Anda. Hal-hal yang Anda suka banget lakuin. Oke, suka. Lingkaran kedua, itu keahlian Anda. Sesuatu yang Anda mang jago atau kuasai. Bisa karena bakat, bisa karena belajar. Skill ya. Betul, skill. Nah, lingkaran ketiga, ini krusial. Kebutuhan pasar. Apa sih yang orang lain di luar sana butuhkan? Dan, ini penting, mereka rela bayar untuk itu. Nah, ada kata rela bayarnya itu. Itu dia kuncinya. Nah, ide bisnis yang paling potensial, yang paling punya kemungkinan berhasil, itu adanya di irisan ketiga lingkaran tadi. Tempat bertemunya apa yang Anda suka, apa yang Anda bisa, dan apa yang orang lain butuhkan dan mau bayar. Jadi nggak bisa cuma modal suka aja ya? Nggak bisa. Atau model jago aja juga nggak cukup kalau nggak ada yang butuh. Contoh paling gampang nih. Katakanlah Anda hobi banget bikin kue. Itu gairah Anda kan? Terus, resep kue coklat Anda itu terkenal paling enak sekompleks. Itu keahlian. Nah, kebetulan kantor-kantor di sekitar Anda itu sering banget butuh camilan enak buat rapat atau acara kantor. Itu kebutuhan pasar. Klop. Itu udah jadi potensi bisnis kue coklat buat kantoran. Oke, masuk akal contohnya. Atau contoh lain yang disebut di buku, ada tuh Benny Lewis. Dia bikin Fluent in 3 months. Gairahnya jelas ya, belajar bahasa. Terus dia nemuin metode belajar bahasa yang cepat dan efektif. Itu keahliannya. Dan kita tahulah ya, banyak banget orang pengen bisa bahasa asing dengan cepat. Itu kebutuhan pasar. Jadilah dia bikin kursus online yang sukses. Wah, keren ya dia. Tapi ingat tadi, garis bawahnya. Gairah aja nggak cukup. Keahlian aja nggak cukup. Harus ada yang mau keluarin duit buat solusi yang Anda tawarkan itu. Sering dilupakan orang. Terlalu fokus sama idenya sendiri, lupa nanya, ada yang mau beli nggak ya? Dan ngomongin soal menjual nih, ada poin penting lagi. Apa tuh? Fokusnya itu jangan cuma ke produknya atau fitur-fiturnya yang canggih, tapi lebih ke solusi atau manfaat emosional yang didapat sama pelanggan. Manfaat emosional? Maksudnya gimana tuh? Gini, orang beli mesin bor itu sebenarnya bukan karena pengen punya bornya kan? Jarang banget orang koleksi bor gitu. Iya juga ya. Yang mereka mau itu kan lubang di dinding. Buat apa?
Mungkin buat gantung foto keluarga atau lukisan pemandangan favorit. Nah, yang sebenarnya mereka beli itu bukan bor atau lubang, tapi perasaan senang, bangga, bahagia pas lihat foto keluarga itu tergantung rapih di dinding. Itu manfaat emosionalnya. Wah, dalam juga ya mikirnya gitu. Jadi kita jual perasaan sebenarnya. Bisa dibilang gitu. Jual hasil akhirnya, jual perasaan yang didapat. Nah, ini nyambung ke pertanyaan Anda tadi mungkin. Tapi gimana kita tahu manfaat emosional, apa yang paling penting buat calon pelanggan kita? Kadang kan nggak kelihatan langsung ya. Nah, iya itu dia. Gimana cara galinya? Kuncinya ada di empati sama observasi. Coba deh bener-bener dengerin calon pelanggan, tanyain, atau amati. Masalah nyata yang mereka hadapin tuh apa sih? Apa yang bikin mereka frustrasi? Apa mimpi atau harapan mereka? Contohnya si Jane Glantz yang bikin Bridesmaid for Hire. Itu kan unik ya, jasa jadi pendamping pengantin bayaran. Iya, unik banget idenya. Dia itu nggak sekedar jual, oke saya temenin kamu pas nikah, bukan itu. Dia jeli ngeliat kalau banyak calon pengantin itu stres banget ngurusin perintilan pernikahan, ngadepin drama keluarga atau temen. Nah, Jane Glantz ini jualannya adalah pernikahan bebas stres. Dia jual ketenangan pikiran buat si pengantin. Dia paham banget ketakutan dan keinginan terdalam calon pengantin. Oh gitu ya, jadi dia jual solusi buat stresnya itu. Persis. Jadi lalu coba gali lebih dalam. Tanya ke diri sendiri, perasaan apa sih yang sebenarnya saya jual lewat produk atau jasa ini? Ini juga nyambung ke filosofi yang disebut di buku Beri Mereka Ikan. Maksudnya? Jangan kasih kail gitu. Iya, jangan cuma ngasih alat atau cara yang bikin mereka mikir atau kerja keras lagi. Kalau bisa, kasih solusi langsung yang siap pakai, yang langsung menjawab kebutuhan mereka saat itu juga. Kayak contohnya, kalau target Anda orang sibuk yang nggak sempat masak, mungkin jasa meal prep siap santap itu lebih menarik daripada Anda jual e-book resep masakan sehat. Oh iya bener juga, orang sibuk maunya yang praktis ya. Betul, langsung kasih ikannya, jangan cuma kailnya. Itu bikin penawaran kita jadi jauh lebih kuat. Oke. Jadi fokus ke solusi emosional, bikin mudah buat pelanggan. Nah, terus soal memulai nih. Kan buku ini kayaknya getol banget ya, nyuruh kita buat, ya udah, mulai aja, action, gitu. Katanya lupakan rencana bisnis yang tebel-tebel puluhan halaman itu. Bener banget. Ini salah satu pesan utama buku ini. Punya bias towards action, kecenderungan untuk bertindak. Rencana bisnis yang formal, panjang lebar, itu seringkali malah jadi penghambat. Jadi nggak perlu bikin bisnis plan sama sekali. Bukan nggak perlu sama sekali, tapi nggak perlu yang rumit dan makan waktu berbulan-bulan. Cukup bikin rencana bisnis, satu halaman aja. Satu halaman? Serius? Isinya apa aja tuh? Serius, cukup satu halaman. Isinya poin-poin paling kunci aja. Kayak, misi bisnis Anda apa? Cukup satu kalimat pendek, kayak tweet 140 karakter gitu. Terus, produk atau layanan yang mau ditawarkan apa? Siapa target pelanggan spesifiknya? Gimana cara pemasarannya nanti? Model pendapatannya gimana? Mau jual putus, langganan, atau apa? Sama, target yang realistis buat 30 hari pertama tuh apa? Udah, itu aja. Wah, simple juga ya ternyata. Simple. Tujuannya bukan bikin dokumen yang sempurna banget, tapi lebih ke memaksa kita mikir dan jawab pertanyaan-pertanyaan fundamental tadi. Dan yang paling penting, itu jadi pemicu buat kita segera bergerak, nggak cuma berencana terus. Dan kayaknya mendapatkan penjualan pertama itu jadi semacam tonggak penting banget ya. Kayak bukti kalau ide kita ini beneran ada yang mau. Plus jadi penyemangat juga pastinya. Tepat sekali. Penjualan pertama itu adalah validasi paling kuat. Itu bukti nyata kalau ada orang di luar sana yang rela ngeluarin duit buat apa yang kita tawarkan. Rasanya beda banget loh, antara sekedar punya ide bagus sama beneran ada yang beli. Itu bisa jadi bahan bakar buat terus maju. Nah, terus gimana strategi buat dapetin penjualan pertama itu? Atau buat peluncuran produk jasa kita lah, biar nggak sepi-sepi amat gitu. Nggak perlu yang heboh atau mahal kok strateginya. Bisa mulai dari yang sederhana. Coba ciptakan sedikit urgensi atau rasa mendesak. Misalnya, kasih diskon khusus buat 10 pembeli pertama, atau kasih bonus eksklusif buat yang pesan di minggu pertama peluncuran. Oh, oke. Jadi ada insentif buat mereka cepat-cepat beli ya? Iya. Terus, manfaatin banget platform digital yang ada sekarang. Apalagi di Indonesia kan pengguna media sosial aktif banget ya. Pakai Instagram, TikTok, Facebook, atau bahkan marketplace. Tapi, nah ini penting, jangan cuma jadi katalog online yang isinya foto produk sama harga doang. Terus gimana dong? Gunakan platform itu buat cerita, storytelling,
Tunjukin proses di balik layar. Cerita kenapa Anda mulai bisnis ini. Tunjukin siapa Anda di balik brand itu. Bangun kedekatan, bangun komunitas sama audiens Anda. Ini yang bikin beda. Orang jadi beli bukan cuma karena produknya, tapi karena connect sama cerita Anda, sama nilai yang Anda bawa. Ini cara bersaing yang lebih kuat daripada sekedar banting harga. Storytelling dan bangun komunitas ya. Oke, dicatat nih. Ngomongin soal harga dan keuangan nih. Kan modalnya tadi katanya minim banget ya, cuma $100. Gimana cara ngelola keuangannya biar bisnisnya bisa jalan dan syukur-syukur untung? Nah, ini juga krusial. Pertama, jelas ya, jaga biaya operasional itu serendah mungkin. Sebisa mungkin jangan keluar duit buat hal-hal yang belum terlalu perlu di awal. Nggak perlu sewa kantor dulu misalnya, bisa mulai dari rumah. Iya, lean startup gitu ya istilahnya. Betul, lean. Terus soal harga jual nih. Banyak pemula terjebak perang harga, jual semurah mungkin. Buku ini justru nyaranin sebaliknya. Coba terapkan value-based pricing. Harga berdasarkan nilai. Maksudnya gimana tuh? Bisa kasih contoh? Artinya, Anda menetapkan harga itu berdasarkan nilai atau manfaat yang diterima oleh pelanggan, bukan cuma ngitung modal produksi terus ditambahin margin untung tipis. Contohnya gini, katakanlah Anda bikin kursus online tentang negosiasi gaji. Kalau kursus Anda itu terbukti bisa bantu peserta dapat kenaikan gaji rata-rata 5 juta rupiah, misalnya. Oke. Nah, harga kursus Anda itu bisa mencerminkan sebagian dari nilai 5 juta itu. Mungkin Anda jual kursusnya 1 juta atau 2 juta. Itu value base. Pelanggan rela bayar segitu karena mereka lihat potensi return yang jauh lebih besar. Ini beda banget kan sama kalau Anda cuma ngitung, biaya bikin video sama platform habis 100.000, ya udah jual 150.000 aja. Wah, iya bener juga. Jadi kita jual hasil atau potensinya ya? Persis, jual nilai transformasinya. Terus, untuk ningkatin laba, coba pikirin gimana caranya biar pelanggan itu nggak cuma beli sekali terus hilang. Gimana caranya? Salah satu cara paling efektif itu pakai model langganan atau keanggotaan, subscription atau membership. Jadi pelanggan bayar rutin, entah bulanan atau tahunan, untuk akses berkelanjutan ke produk, layanan, atau komunitas Anda. Ini bikin pendapatan lebih stabil dan bisa diprediksi. Kayak Netflix atau Spotify gitu ya modelnya? Iya, prinsipnya kayak gitu. Atau bisa juga model upselling dan cross-selling. Nawarin produk tambahan yang relevan ke pelanggan yang udah pernah beli. Dan satu poin penting lagi soal pertumbuhan. Buku ini kan judulnya The $100 Startup, dan dia banyak bahas soal mikrobisnis. Ini beda loh sama konsep startup teknologi yang biasanya ngejar hypergrowth, pertumbuhan super cepat, cari pendanaan investor gede-gedean. Bedanya di mana? Bedanya di tujuan akhirnya. Konsep mikrobisnis ini justru bilang kalau Anda itu bebas nentuin mau seberapa besar bisnis Anda. Tetap jadi bisnis kecil, mungkin dikelola sendiri atau tim kecil tapi profitable, dan bisa ngedukung gaya hidup yang Anda inginkan. Itu adalah pilihan yang sangat valid dan keren. Nggak semua bisnis harus jadi unicorn atau dekakorn. Jadi nggak harus pusing cari investor atau ngejar omset triliunan gitu ya? Nggak harus sama sekali. Anda yang pegang kendali penuh. Fokusnya bisa jadi ke kualitas hidup, fleksibilitas waktu, atau kepuasan kerja, bukan cuma angka pertumbuhan. Ini pilihan sadar. Contoh di Indonesia, mungkin bisa lihat Dua Coffee ya. Mereka kan mulai dari modal patungan temen-temen, nggak langsung gede. Oh ya, Dua Coffee. Mereka fokus ke nilai. Kayak pas rekrutmen katanya hire for attitude, cari orang yang sikapnya bagus. Terus pas pandemi, mereka cepat banget adaptasi, bikin kopi literan yang booming itu. Ini kan contoh bagus prinsip aksi cepat, fokus ke nilai, dan tumbuh secara organik, nggak harus langsung jadi raksasa. Mereka nemuin model yang pas buat mereka. Keren banget ya contohnya. Jadi kalau boleh saya rangkum nih ya dari obrolan kita sejauh ini, intinya tuh mau mulai bisnis itu sebenarnya nggak perlu nunggu modal segunung, nggak perlu nunggu rencana sempurna berlembar-lembar, atau nunggu punya gelar S3 dulu gitu ya. Iya, nggak perlu serumit itu. Kuncinya itu ternyata ada di, pertama, nemuin titik temu tadi ya, antara apa yang kita suka, gairah, apa yang kita bisa, keahlian, sama apa yang orang lain butuhin dan mau bayar, pasar. Betul, convergence itu. Kedua, pas jualan, fokusnya jangan ke produknya doang, tapi ke solusi nyata yang kita kasih. Jual manfaat emosionalnya, jual kebahagiaan, jual kemudahan, jual solusi buat masalah mereka. Jual ikannya, bukan kailnya. Nah, itu dia. Dan yang ketiga, ini mungkin yang paling penting dari semuanya. Udah jangan kebanyakan mikir, take action. Mulai aja dulu. Ambil langkah pertama sekarang juga. Sekecil apapun langkah itu. Ya nggak sih? Persis banget. Udah dirangkum dengan bagus tuh.
Dan saya mau nambahin dikit ya. Ini semua tuh pada akhirnya bukan cuma soal bikin bisnis aja. Tapi ini soal gimana kita merancang kehidupan yang emang kita pengenin. Ngasih diri kita pilihan. Merancang kehidupan ya? Iya, coba deh pikirin. Risiko kehilangan modal sekitar katakanlah 1,5 juta rupiah itu sebenarnya kan relatif kecil ya. Kalau dibandingin sama pengalaman, pelajaran berharga yang bakal Anda dapetin dari proses mencoba itu. Bahkan kalaupun, amit-amit, percobaan pertama belum berhasil. Jadi kayak investasi pengalaman gitu ya? Betul, anggap aja itu biaya kuliah bisnis paling praktis dan paling terjangkau di dunia nyata. Anda belajar langsung di lapangan, bukan cuma teori. Nah, jadi pertanyaannya sekarang tuh udah bukan lagi gimana ya caranya mulai, karena udah banyak banget panduan kayak buku ini. Pertanyaannya lebih ke kapan Anda mau mulai. Wah, kena banget nih pertanyaannya. Ya kan? Coba deh, Anda yang lagi dengerin sekarang, coba pikirin. Apa satu langkah paling kecil, paling nggak ngerepotin, yang bisa Anda lakuin hari ini juga untuk sedikit aja lebih dekat sama bisnis impian Anda itu? Mungkin cuma riset kecil di Google, mungkin cuma ngobrol sama temen soal ide Anda, atau mungkin cuma nulis satu paragraf misi bisnis Anda di kertas. Apa langkah kecil itu? Mulai dari sana aja.